Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Nur Hasanah, NIM 204230119 dari kelas 4 di PGMI. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep penelitian tindakan kelas atau PTK pada mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjut MI atau SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Paujan Azmi SPD MPD. Dan video ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjut. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa itu PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi, PTK atau penelitian tindakan kelas yaitu sebuah penelitian praktis yang digunakan oleh guru di kelas untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara melakukan refleksi diri pada proses pembelajaran atau proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Kenapa PTK perlu dilakukan? PTK perlu dilakukan untuk sebagai upaya kita memperbaiki proses pembelajaran yang tentu saja dilakukan di kelas. Dan jika seorang guru mampu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dirasakan oleh guru tersebut, maka dampaknya adalah sebuah perbaikan. Kemudian, dampak dari tindakan yang dilakukan atau dirasakan oleh guru sendiri dan tentu saja peserta didik. Dan yang paling utama adalah terjadinya kolaborasi antara para guru dengan rekan sejawat untuk berdiskusi sesama guru dalam rangka menumbuhkan budaya akademik. Selanjutnya yaitu tujuan PTK. Yang pertama yaitu tentu saja untuk memperbaiki mutu. Yang kedua, mengatasi masalah dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas pendidik. Dan yang keempat, yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik. Kemudian, ada perbedaan PTK dan penelitian lainnya. Kita masuk yang ke PTK. Perbedaan yang pertama yaitu dilakukan oleh guru dalam ruang kelas. Namun, ruang kelas ini bukan ruangan segi 4 yang ada kursi meja saja. Ruang kelas juga bisa dimaknai apabila kita melakukan pembelajaran dan melakukan aktivitas melalui seperti WhatsApp group atau mengajak peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan di luar ruangan, itu juga disebut dengan ruang kelas. Kemudian yang kedua, kurang formal atau hirau pada syarat-syarat. Syarat-syarat yang seperti apa? Seperti ukuran kerepresentatifan sampel yang tidak dihiraukan, pengembangan instrumen yang valid dan reliable tidak dilakukan, tidak digunakan analisis statistik yang rumit, dan tidak selalu menggunakan hipotesis. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Yang selanjutnya itu perbedaan dari penelitian lain. Yang pertama yaitu dilakukan oleh orang luar. Yang kedua, lebih formal atau dihiraukan syarat-syarat, seperti sampel harus representatif, instrumen harus dikembangkan sehingga valid dan reliable, dan menuntut penggunaan analisis statistik dan mempersyaratkan hipotesis. Tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan umum, tidak langsung memperbaiki praktik pembelajaran, tetapi melalui R&D. Manfaat PTK. Yang pertama, manfaat PTK bagi peserta didik. Pastinya kita harapkan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian bagi guru, manfaat yang pertama yaitu guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian, guru mampu berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Selanjutnya, guru memiliki rasa percaya diri yang kuat dan meningkatkan kinerja guru. Selanjutnya bagi madrasah. Manfaat bagi madrasah yaitu madrasah memiliki guru yang hebat karena memiliki kemampuan melakukan sebuah perubahan atau perbaikan kinerja secara profesional, sehingga secara bertahap yang dirasa bisa meningkatkan mutunya dan masyarakat secara berbondong-bondong mengamanahkan anaknya untuk dititipkan di madrasah tersebut. Selanjutnya yaitu ada prinsip PTK.
yaitu adanya sebuah siklus yang berkelanjutan. Dengan adanya siklus ini, seorang guru berusaha untuk memperbaiki. Jika siklus pertama belum ada peningkatan, maka siklus tersebut boleh dihentikan. Jadi dari siklus ke siklus, metodenya, pendekatannya, model pembelajarannya yang harus tetap dan hanya disempurnakan. Berapa kali sih siklus PTK harus dilakukan? Siklus PTK harus dilakukan sebenarnya tergantung dari kepuasan guru atau si peneliti. Namun sangat disarankan tidak kurang dari 2 siklus, di mana setiap siklus minimal 2 kali pertemuan. Hal ini dilakukan agar terjadi perbedaan antara PTK dengan pembelajaran biasa. Jadi, apabila satu pertemuan dianggap belum menghasilkan perubahan sikap pada peserta, maka dalam satu siklus harus dilakukan minimal 2 kali pertemuan. Sasaran PTK. Yang pertama yaitu siswa, ketika siswa sedang mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu guru yang sedang mengajar atau membimbing siswa. Yang ketiga, materi pembelajaran yang ditugaskan pada siswa. Yang keempat, peralatan atau sasaran pendidikan yang digunakan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang keenam yaitu lingkungan, seperti di kelas, sekolah, dan rumah. Siklus dalam PTK diawali dengan adanya pra-PTK, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang keempat yaitu refleksi. Selanjutnya tahap pra-PTK, yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua analisis masalah, yang ketiga merumuskan masalah, yang keempat merumuskan hipotesis tindakan, dan yang kelima yaitu mengajukan izin PTK. Perencanaan dalam PTK yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua menyusun LKPD, yang ketiga mengembangkan instrumen evaluasi, dan keempat yaitu menyusun instrumen observasi. Langkah penyusunan PTK. Langkah pertama yaitu melakukan penyusunan rencana, kemudian kita lakukan tindakan, selanjutnya dilakukan pengamatan atau observasi, kemudian dilakukan refleksi dan evaluasi. Terdapat 3 unsur dalam menentukan judul PTK. Yang pertama yaitu ada what atau apa, yaitu maksudnya apa yang mau ditingkatkan, seperti meningkatkan motivasi dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu who atau siapa, yaitu maksudnya siapa yang ditingkatkan, tentu saja yaitu peserta didik. Ketiga yaitu how atau bagaimana, yaitu maksudnya bagaimana cara meningkatkannya, seperti adanya tindakan dari seorang guru berupa metode, model, ataupun sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai konsep penelitian tindakan kelas. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi di video kali ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.